Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ar-Rahman Safebri, SIP MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Perkenalkan, di sini nama saya Mayada dengan NIM 07 011 2823 28035 dari kelas A Indralaya. Di sini saya mengambil contoh kasus pidana, yaitu nenek 83 tahun dituduh curi 20 buah kelapa dan harus bayar 6 juta rupiah, yang akan dianalisis dengan menggunakan 5W1H. Langsung saja, yang pertama, who atau siapa yang terlibat, yaitu nenek Jainab atau terdakwa dan tetangganya Asmat sebagai korban. Dan yang kedua itu what, apa yang terjadi, yaitu kasus ini terkait dengan tuduhan pencurian 20 buah kelapa oleh nenek Jainab. Nenek Jainab diduga mengambil 20 buah kelapa dari pohon yang berada di tanah tetangganya Asmat tanpa izin. Kelapa tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan asumsi bahwa pohon kelapa tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya yaitu when atau kapan terjadi. Kejadian ini terjadi pada Minggu 14 April 2023. Yang keempat yaitu where atau di mana terjadinya, yaitu di Jalan Parit Brahima, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkap, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Selanjutnya, yang kelima yaitu why, mengapa terjadi. Nenek Jainab memetik kelapa karena ia ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pengakuannya, nenek Jainab menyangka bahwa kelapa tersebut berada di pohon miliknya sendiri, dan ia tidak memiliki niat buruk untuk mencuri kelapa milik orang lain. Tujuan utama Jainab adalah untuk menggunakan kelapa tersebut sebagai bahan makanan atau keperluan rumah tangga. How, yaitu bagaimana terjadi. Nenek Jainab meminta anaknya, Julia, untuk memanjat pohon kelapa dan mengambil 20 buah kelapa tersebut. Mereka mengambil kelapa dengan cara tradisional, yaitu memanjat pohon lalu memetik dan menurunkan buah kelapa satu persatu. Kelapa tersebut kemudian dikumpulkan dan dibawa pulang oleh mereka. Asmat, tetangga yang memiliki pohon kelapa tersebut, menyaksikan tindakan ini dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Nenek Jainab dan anaknya sempat mengalami konfrontasi dengan warga sekitar sebelum pihak polisi tiba dan membawa kasus ini ke pengadilan. Analisis putusan hakim yaitu yang pertama, fakta. Nenek Jainab, seorang perempuan berusia 83 tahun, dituduh mencuri 20 buah kelapa dari pohon milik tetangganya Asmat. Jainab meminta anaknya untuk memanjat pohon tersebut dan mengambil kelapa yang kemudian mereka bawa pulang. Asmat melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang yang kemudian menangkap Jainab. Yang kedua yaitu barang bukti. Barang bukti dalam kasus ini adalah 20 buah kelapa yang ditemukan di tangan Jainab setelah kelapa tersebut diambil dari pohon yang berada di tanah milik Asmat. Dan yang ketiga yaitu saksi. Saksi utama dalam kasus ini adalah Asmat, pemilik pohon kelapa, yang melaporkan bahwa Jainab telah mengambil kelapa tersebut tanpa izin. Selain itu, ada saksi dari warga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Pertimbangan hakim. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, barang bukti. 20 buah kelapa yang ditemukan di tangan Jainab setelah diambil dari pohon yang berada di tanah milik Asmat merupakan bukti kuat bahwa tindakan pencurian memang terjadi. Yang kedua, kesaksian saksi. Kesaksian Asmat sebagai pemilik pohon dan warga sekitar yang melihat kejadian tersebut kuat tuduhan pencurian terhadap Jainab. Yang ketiga, niat tersangka. Meskipun Jainab menyatakan bahwa kelapa tersebut diambil dengan niat untuk digunakan sebagai bahan makanan, tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tetap merupakan tindak pidana pencurian menurut hukum. Hakim memutuskan bahwa nenek Jainab bersalah atas tuduhan pencurian dan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 bulan dan 15 hari. Hakim juga mempertimbangkan usia Jainab yang sudah lanjut serta niatnya yang bukan untuk melakukan kejahatan besar, sehingga hukuman yang dijatuhkan relatif ringan. Analisis keadilan putusan. Yang pertama, kesesuaian dengan hukum. Putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 362 KHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Yang kedua, pertimbangan humanis. Hakim mempertimbangkan usia lanjut Jainab dan niatnya yang tidak jahat, sehingga memberikan hukuman yang lebih ringan dari ancaman maksimal.
Yang ketiga, keadilan bagi korban. Putusan ini juga memberikan rasa keadilan bagi Asmat sebagai korban pencurian, karena tindakan Jainab telah melanggar hak kepemilikan Asmat atas kelapa tersebut. Penyelesaian mediasi. Kasus ini berakhir damai setelah dilakukan mediasi. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Asmat mencabut laporannya, dan tidak ada ganti rugi sebesar 6 juta rupiah yang sempat dituntut oleh Asmat. Kepala Polisi Sektor Jungkat IPTU Mulyadi menyatakan bahwa kasus ini berakhir secara kekeluargaan dan berharap masalah serupa di masa mendatang dapat diselesaikan di tingkat paling bawah melalui rukun tetangga atau kepala desa. Jadi menurut pendapat saya, putusan hakim dapat dikatakan adil dan tepat karena telah mempertimbangkan semua aspek hukum dan kemanusiaan dalam kasus ini. Hakim memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang, namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor meringankan bagi terdakwa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus pencurian 20 buah kelapa oleh nenek Jainab yang berusia 83 tahun berakhir dengan putusan hakim yang adil dan tepat, mempertimbangkan barang bukti dan kesaksian yang ada. Hakim memberikan hukuman ringan karena usia lanjut dan niat tidak jahat dari Jainab. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai melalui mediasi, menunjukkan bahwa intinya pendekatan restoratif dan kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa kecil, yang membantu meminimalkan dampak hukum lebih berat, khususnya bagi individu yang sudah lanjut usia. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.